Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kian Santang, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Di episode terbaru kali ini pastinya semakin seru, menegangkan, dan menarik untuk kita saksikan. Di mana kali ini Dewana berkata, "Inilah saatnya untuk membalaskan dendamku kepada Dewi Rengganis. Aku akan membuat dirinya terjebak dan masuk ke dalam perangkapku. Aku akan kubuat dirinya diusir dari Pajajaran untuk selamanya." Dewana, putra dari Nyimas Aceputi yang kini sedang menjalani hukuman akibat perbuatannya waktu itu, ia kembali datang ke Pajajaran untuk membalaskan dendamnya. Dewana datang ke Pajajaran dengan menyamar menggunakan topeng. Ia mengendap melalui pintu belakang istana. Kebetulan pintu belakang istana sedang kosong, tidak ada prajurit yang berjaga. Ia memanfaatkan keadaan baik itu dengan langsung pergi ke dapur istana. Sesampainya di dapur istana, Dewana mengeluarkan botol kecil berisi racun yang sangat mematikan. Ia menuangkan racun itu ke dalam gelas di mana Subang Larang akan meminum air itu. Setelah berhasil menuangkan racun ke dalam gelas, ia bersembunyi di balik pintu dapur istana. Tidak lama Rengganis datang ke dapur lalu membawa nampan berisi buah-buahan dan segelas air putih. Ia tidak tahu jikalau air yang berada di dalam gelas itu sudah dicampur racun yang sangat berbahaya. Dewana pun berkata dalam hatinya, "Habislah kau Rengganis, tidak lama lagi kau pasti akan diusir dari istana Pajajaran untuk selama-lamanya." Dewana pergi keluar dari dapur dengan mengendap-endap dan kembali menggunakan pintu belakang istana untuk melarikan diri. Rengganis masuk ke kamar Subang Larang sembari membawa nampan berisi buah-buahan dan segelas air. "Ibunda," panggil Rengganis. Ia berjalan mendekat ke arah Subang Larang yang baru saja selesai menunaikan ibadah sholat. "Nyimas, ada apa sehingga kau datang ke kamarku? Aku membawakan buah-buahan segar untuk ibunda." "Terima kasih Nyimas, taruh saja di meja, aku akan memakannya nanti." "Tidak ibunda, ibunda harus memakan buah-buahan ini sekarang juga karena aku tahu kalau ibunda belum makan seharian ini." "Baiklah, ibunda akan memakannya sekarang." Subang Larang mengambil anggur yang berada di atas nampan itu lalu memakannya. Dewi Rengganis juga menyodorkan segelas air itu untuk Subang Larang. Dengan setengah hati Subang Larang mengambil gelas dari tangan Dewi Rengganis lalu meminumnya. "Baiklah ibunda, sudah memakan buah-buahan yang kau bawa. Sekarang kau senang?" tanya Subang Larang sembari tersenyum. Dewi Rengganis membalas ucapan Subang Larang dengan senyuman. Baru berselang beberapa detik, efek racun yang berada di dalam gelas itu mulai menunjukkan reaksinya. Subang Larang mulai merasakan pusing dan tiba-tiba ia muntah busa. Dewi Rengganis mulai khawatir dengan kondisi Subang Larang. "Ibunda, apakah ibunda baik-baik saja?" Tidak lama Subang Larang mulai kehilangan keseimbangan dan membuatnya jatuh, namun untung saja Prabu Siliwangi datang tepat waktu dan menahan Subang Larang agar tidak jatuh. Prabu Siliwangi langsung menggendong Subang Larang dan membaringkannya di atas ranjang. "Cepat panggilkan tabib istana," teriak Prabu Siliwangi. "Baik Gusti Prabu," jawab Rengganis. Ia bergegas keluar dari kamar Subang Larang dan mengambil tabib istana. Prabu Siliwangi berusaha menyadarkan Subang Larang dengan cara mengelus rambutnya. "Dinda, bangunlah. Apa yang terjadi denganmu? Kenapa mulut mengeluarkan busa? Dinda, bangunlah." Tabib istana datang ke kamar Subang Larang lalu menghampiri Subang Larang untuk mengecek kondisinya. Tabib mulai mengecek kondisi Subang Larang. "Bagaimana tabib, apa yang terjadi dengan Dinda Subang Larang?" tanya cemas Prabu Siliwangi. "Gusti Ratu Subang Larang terkena racun yang sangat berbahaya Gusti Prabu." "Jagat Dewa Batara, racun ini sulit untuk dicari penawarnya Gusti Prabu." "Aku yakin pasti ada penawarnya, katakan saja tabib. Aku pasti akan mencari penawar itu sesulit apapun rintangannya."
Jalan satu-satunya untuk menyembuhkan Gusti Ratu dari racun berbahaya ini adalah dengan pedang Julfikar milik Raden Kian Santang. Hamba pernah membaca salah satu buku berisi ragam racun serta penawarnya. Racun berbahaya ini adalah di dalam buku itu Gusti Prabu dan penawarnya hanya satu, yaitu sebuah pedang suci. Pedang suci itu sulit ditemukan karena pedang itu sudah terkubur ratusan tahun lalu. Namun ada jalan lain selain menggunakan pedang suci itu, yaitu menggunakan pedang Julfikar milik Raden Kian Santang. Pedang Julfikar adalah salah satu jalan terakhir untuk menyembuhkan Gusti Ratu Subanglarang dari racun yang berbahaya ini, jawab tabib. Kemudian di tempat lain setelah berjalan cukup panjang, Pangeran Koresus dan Rara Santang akhirnya tiba di mana itu tempat terakhir Kian Santang. Namun mereka tidak melihat Kian Santang. Di mana raiku Kian Santang, Pangeran? Kau mengatakan ini adalah tempat raiku Kian Santang berada. Lalu di mana dia sekarang? Tanya Rara Santang. Pangeran Koresus benar-benar dibuat terkejut saat tahu kalau Kian Santang tidak berada di tempat ini. Aku berani bersumpah demi Dewa Nyimas, ini adalah tempat di mana Raden Kian Santang menghembuskan napas terakhirnya. Tapi aku juga bingung kenapa dia tidak berada di tempat ini, jawab Pangeran Koresus. Akhirnya Pangeran Koresus berkeliling di sekitar tempat itu untuk mencari Kian Santang. Namun hasilnya nihil. Ia tidak menemukan siapapun di mana kecuali dirinya dan Rara Santang. Bagaimana kelanjutan ceritanya, kemanakah perginya Raden Kian Santang? Kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun karuhun.